Dokter Jenius. Lin Yun vs Yue. Kau memang salah wanita muda. Kau tidak puas saat kau melihat si Yue menjadi murid kami? Masih kurangkah ucapan yang kau berikan pada kami saat di turnamen di alam tengah kemarin? Dan kini kau kembali menghina muridku. Beruntungnya aku saat kau meminta diriku menjadi gurumu, aku menolakmu. Ucap guru Yang Si dengan wajah terlihat marah. Mendengarkan perkataan dari guru besar Yang Si, semua orang yang mendengarnya terkejut. Terutama Perdana Menteri Sang Baiki. Guru Yang Si, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Perdana Menteri Sang Baiki sambil menatap Lin Yun dan guru Sang Baiki bergantian. Anda tanyakan sendiri pada putri Anda. Apa yang telah dia lakukan di alam tengah saat turnamen pemilihan murid baru? Ucap guru Yang Si dingin. Terlihat Perdana Menteri Sang Baiki menatap putrinya. Apa benar ucapan guru Yang Si, Yuner? Lalu apa yang telah kau lakukan di sana hingga guru Yang Si begitu marah padamu? Ucap Tuan Sang Baiki sambil menatap putrinya. Yun hanya protes pada guru Yang Si ya. Saat Yun ingin menjadi murid inti guru yang garis bawah beliau tidak mau menerima Yun sebagai muridnya. Walaupun Yun mengiba minta menjadi muridnya. Tapi saat pria Iru tampil di turnamen, guru yang malah berebut dengan guru besar Sanwi untuk menjadikan pria muda itu sebagai muridnya. Dia tidak adik ayah. Ucap Lin Yun dengan marah. Mereka berebut. Ucap Tuan Sang Baiki terkejut dan tak percaya. Mendengar pertanyaan Tuan Sang Baiki, Lin Yun merasa di atas angin. Dia menganggap kalau sang ayah akan membelanya. Benar ayah. Dan akhirnya mereka berdua mengangkat pria itu sebagai murid mereka berdua. Bisanya guru berbuat seperti itu. Memang kita tahu kalau guru Yang Si dan guru Sanwa bersahabat. Bisa-bisanya mereka berdua berebut murid. Seperti nggak ada lagi murid lainnya. Lagian sehebat apa sih pria licik ini? Jawab Lin Yun dengan wajah kesal menatap si Yue. Tutup mulutmu Lin Yun. Kau seperti wanita yang tak berpendidikan. Bisanya kau tidak memiliki kesopanan pada guru besar. Seru Tuan Sak Baiki marah. Dia tidak pernah menyangka putrinya bisa bersikap seperti itu karena rasa cemburu. Ayah. Tapi kenyataannya seperti itu. Apa sih bedanya aku dengan pria itu? Kepandaian aku tidak jauh darinya, malah mungkin aku lebih baik dari dia. Serunya marah. Dia yang biasa manja tak terima dibentak oleh sang ayah di depan banyak orang. Hilang sudah sikap lembut dan baik hati yang terlihat selama ini. Semua orang melihat dia gadis lembut, baik hati dan penuh kasih sayang. Kini sikap aslinya. Lin Yun. Tutup mulutmu. Teriak Tuan Sang Baiki lagi. Paman Baiki. Sepertinya putri Anda meragukan kekuatan muridku. Bagaimana kalau dia mencoba kekuatan si Yue? Ucap guru Yang Si dengan wajah tenang. Aku setuju guru Tang Si. Tapi aku mau ada taruhannya. Ucap Lin Yun langsung saat suara guru Yang Si berakhir. Mendengar ucapan dari Lin Yun, guru Yang Si menatap si Yue. Ikuti permintaannya Yue. Kau tidak kalah, dia masih berada di alam puncak level 2. Ucap Tiger. Gimana Yue? Tanya guru Yang Si. Boleh guru. Jawab si Yue dengan tenang. Mendengar ucapan si Yue, Lin Yun tertawa keras. Dia lupa kalau dia berada di depan para pembesar kerajaan. Kesopanannya hilang saat di dalam otaknya timbul rencana ingin membunuh si Yue.
Pedang tidak bermata, jika dia terluka atau mati, anggap saja itu kecelakaan, hahaha. Ucapnya dalam hati. Dan terlihat senyuman tipis di wajahnya. Ternyata kau pria bodoh. Karena kesombonganmu membuat otakmu menjadi tolol. Seru Lin Yun tak sopan. Kita lihat saja, siapa di antara kita yang bodoh dan tolol. Ucap si Yue tenang. Baik. Jika nanti aku menang dan kau masih bisa hidup, aku memintamu pergi dari kerajaan ini juga dari sekte tapak dewa. Dan aku juga berhak menjadi murid inti guru Yangxi, serta Yang Mulia Raja mencabut larangannya terhadapku. Bagaimana? Ucap Lin Yun sombong. Permintaanmu terlalu banyak nona. Jika aku menolak, kau akan mengatakan aku pengecut dan jika aku mau, kau akan mendapat keuntungan banyak, sedangkan aku tidak ada sama sekali. Bagaimana ini dianggap adil? Ucap si Yue bertingkah seperti teraniaya. Jangan bertingkah seolah kau teraniaya, kalau kau tak berani katakan saja jangan. Banyak bertingkah. Baiklah aku akan mempertaruhkan benda kesayanganku ini. Benda ini sangat berharga buatku. Jika aku nanti sampai terluka atau kalah, maka kau berhak mendapatkan benda ini. Ucap Lin Yun sambil menunjukkan sebuah kantong terbuat dari kulit. Kantong itu besarnya selebar telapak tangan orang dewasa. Kantung Sutra Alam. Seru mereka hampir bersamaan saat melihat kantung itu. Kantung Sutra Alam adalah barang berharga. Sebab apapun yang masuk ke dalam kantung itu, kalau benda mati akan tersimpan dengan baik dan aman, dan jika menyimpan benda hidup, maka akan menyimpannya dengan baik dan tidak mati. Kalau aku sih setuju saja, entah guru dan Yang Mulia Raja. Kata si Yue tenang. Terlihat guru Yangxi berpikir sejenak. Tak lama dia berkata, baik aku setuju. Jawab guru Yangxi dengan tegas. Namun beda dengan kedua guru yang lain, mereka terlihat was-was dan cemas. Aku juga setuju. Ucap sang raja. Mendengar ucapan darinya Chu Tianji, Lin Yun sangat bahagia. Dia pikir raja menyetujui itu karena sayang padanya. Dia tertawa bahagia. Bagus. Kalau begitu ayo kita keluar. Ucapnya sombong. Baik. Jawab si Yue. Si Yue segera menghadap pada kakek kaisar. Si Yue keluar dulu. Pamit si Yue. Pergilah. Aku tahu kau pasti mampu. Kakek akan melihat cucu cantik kakek memberi pelajaran pada wanita sombong itu. Tapi ingat nak. Kakek tidak ingin kau terluka. Ucap kakek kaisar lembut sambil mengusap tangan si Yue pelan. Baik kek. Jawab si Yue. Yue kami akan melihatmu. Ingat jaga diri baik-baik. Kalahkan dia. Aku tidak ingin dia berkeliaran di istana. Ucap raja sambil turun dari singgasananya. Dia segera membimbing sang kakek berjalan mengikuti si Yue. Mereka segera keluar dari istana ruang pertemuan. Ternyata si Yue dibawa Lin Yun ke arah tempat para petajurit berlatih. Di sana ada tempat arena pertandingan. Lin Yun dengan lincah melimpat ke tengah arena. Diikuti si Yue yang terbang ringan ke arah arena. Kau bisa mengeluarkan hewan kontrakmu jika nanti kau akan minta pertolongan pada hewan kontrakmu. Ucap Lin Yun dengan nada mengejek. Kita lihat saja nanti. Ucap si Yue. Dan tanpa basa-basi lagi, Lin Yun segera menyerang si Yue dengan pukulan mematikan, dan kini terlihat pertarungan yang cukup menegangkan di arena. Namun si Yue hanya menghindar dari serangan Lin Yun.
Raja dan kaisar terlihat menonton dengan tenang. Tapi beda dengan kedua orang tua Lin Yun yaitu Perdana Menteri Sang Baiki. Terlihat keterkejutan di wajahnya saat melihat gerakan Si Yue. Kekuatan dan pergerakan jurus yang dipakai Si Yue memang sebagian besar Si Yue pelajari dari buku yang dia ambil dari perpustakaan dunia teratai. Karena itu gerakannya jarang dimiliki oleh pendekar lain di muka bumi. Dan itu adalah gerakan jurus dari Sekte Darah Phoenix. Sebab penerus dari dunia teratai adalah manusia yang memiliki darah Phoenix. Ayah. Ternyata pria muda itu bukan seorang pria, tetapi seorang gadis. Ucap istri dari Tuan Sang Baiki. Benar ibu. Mata tua ini ternyata dikelabui oleh cincin penyamaran. Lalu untuk apa gadis itu menyamar? Ucap sang suami. Ayah. Gerakan gadis itu. Kenapa gerakan gadis itu sangat familiar sekali? Ucap sang istri perlahan. Ayah. Ibu. Ada apa? Tanya pria yang bersama Tuan Perdana Menteri Sang Baiki. Ah. Tidak nak. Ayah dan ibu hanya kagum pada pria muda itu. Jawab Tuan Sang Baiki. Kenapa Yuner bermusuhan dengan pria muda itu? Sepertinya pria itu orang baik. Ucap sang putra. Benar nak. Ayah pikir Yuner lah yang mencari masalah dengan pria muda itu. Sejak tadi bukankah dia yang mencari gara-gara hingga Raja Cutianji marah padanya? Ucap Tuan Sang Baiki. Benar ayah. Aku juga melihat dia tadi keluar dan kembali bersama pria yang mendapat hukuman dari Raja. Ucap pria parubaya yang terlihat masih gagah. Sedangkan di atas arena terlihat Lin Yun sangat marah, karena Si Yue hanya mengelak dari serangannya. Hai keparat. Jangan jadi pengecut. Jangan hanya menghindar saja. Serunya dengan marah. Ah. Ternyata kau tidak sabaran ya. Baiklah mari kita bertarung dengan sebenarnya, tapi jangan salahkan aku jika kau lebih cepat kalah. Seru Si Yue sambil terkekeh. Dan gerakan Si Yue mulai terlihat lebih cepat. Dan benar saja. Dalam sekejap saja Lin Yun terdesak dan mulai kewalahan melawan Si Yue. Dan pada saat ada celah dalam gerakannya, tangan Si Yue segera mendarat dengan telak di dadanya. Bukan hanya tangan Si Yue yang berhasil menyarangkan pukulan di dada, tapi tendangan kaki Si Yue mendarat mulus di pantat Lin Yun hingga akhirnya gadis itu terbang dan mendarat dengan sangat tidak etis karena kepala lebih dulu menghantam tanah. Dengan kaki di atas menungging, hingga terlihat sangat memalukan. Melihat semua itu, para penonton menahan tawa. Andai tidak ada raja, mungkin mereka akan tertawa keras. Terlihat wajah Lin Yun penuh debu dan terluka terkena goresan dan benturan dengan tanah. Ah! Maaf gadis cantik Lin Yun. Kenapa kau harus jatuh seperti itu? Ucap Si Yue dengan wajah tak bersalah. Brengsek. Dasar pria keparat. Kau sengaja melakukannya kan? Seru Lin Yun marah. Mana mungkin? Mana mungkin aku tega melakukan pada gadis secantik dirimu? Ucap Si Yue dengan wajah menggoda. Melihat tingkah Si Yue yang konyol membuat istri Tuan Sang Baiki meneteskan air mata kembali. Kenapa tingkah konyol gadis itu seperti si Mayuan? Ucap istri Tuan Sang Baiki. Ayah, ibu. Kenapa tingkah dan wajah pria muda itu seperti adik Yuan? Ucap salah satu putra Tuan Sang Baiki yang sejak tadi diam. Ah, ternyata dia mirip dengan adik Yuan. Mengapa aku tadi merasa familiar sekali dengan pria muda itu ayah? Seru putra yang lain.
Sedangkan di arena pertarungan terlihat Lin Yun semakin marah. Berdebah. Ternyata kau tidak bisa dikasihani, sekarang hadapilah hewan kontrakku. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi. Dan GRAAU. Tiba-tiba di sebelahnya telah berdiri seekor hewan roh harimau yang terlihat sangat ganas dan garang. Cih. Sekarang kau mulai takut kan? Hahaha, tetapi sudah terlambat. Ucapnya saat harimau itu telah berdiri di dekatnya. Takut. Hahaha. Jangan-jangan harimaumu nanti yang takut. Ucap si Yue dengan tenang. Sombong. Keluarkan hewan kontrakmu. Ucapnya dengan marah. Baik. Ucap si Yue. Dan tiba-tiba hiasan di lehernya melompat turun ke lantai arena. Benda kecil itu segera berubah menjadi harimau yang sangat besar, 2 kali hampir 3 kalinya lebih besar daripada harimau milik Lin Yun. Semua orang pun dibuat kaget ketika mereka melihat benda yang melingkar di leher si Yue tiba-tiba melayang turun dan berubah menjadi harimau yang besar, kuat dan sangat menakutkan. GRAAU. Terdengar teriakan Tiger menggema di tempat itu. Harimau Mangli. Seru mereka hampir bersamaan. Baru kali ini Tiger berubah bentuknya seperti aslinya di depan raja dan ketiga guru si Yue serta semua orang yang melaksanakan pertarungan itu. Mereka ternganga tak percaya. Begitu juga Lin Yun. Setelah tersadar dari pesona Tiger, Lin Yun segera menyuruh harimau roh miliknya untuk menyerang si Yue dan hewan kontraknya. Namun melihat harimau besarnya hampir 3 kali bentuk tubuh yang dia miliki, harimau roh milik Lin Yun terlihat kaget dan tak lama dia berlari menjauh dan merunduk diam. Dia tak peduli tuan kontraknya menyuruhnya menyerang. Melihat tingkah harimau miliknya, terlihat kemarahan di wajahnya yang sudah terluka. Sedangkan para penonton masih terperangah tak percaya. Ayah, gadis itu, dia memiliki hewan kontrak harimau Mangli. Seru istri Tuan Sang Baiki. Benar ibu. Siapa gadis ini sebenarnya? Kenapa aku merasakan keakraban di dalam dadaku? Ucap Tuan Sang Baiki. Sedangkan Lin Yun terlihat sangat marah. Dia kembali menyerang si Yue. Tentu saja si Yue menerimanya dengan senang hati. Dan akhirnya Lin Yun menjadi bulan-bulan dari tendangan kaki si Yue ataupun hantaman tangannya. Dan akhirnya perlawan Lin Yun berakhir saat dia terhempas jatuh dari atas arena pertarungan dan tak bisa berdiri kembali meneruskan pertarungan. Setelah melihat Lin Yun terkapar, si Yue berungkap. Maaf. Sebenarnya aku tidak ingin membuatmu seperti ini. Tapi kamu sendirilah yang menginginkannya. Ucap si Yue pelan. Di wajah Lin Yun hanya ada kemarahan dan kebencian untuk si Yue. Setelah itu mereka kembali ke aula pertemuan. Sedangkan Lin Yun segera dibawa ke rumah sakit kerajaan. Nak, maafkan putriku. Ucap Tuan Sang Baiki sambil mendekat ke arah si Yue yang sedang berjalan ke arah istana. Mendapat sapaan dari Tuan Sang Baiki, si Yue tersenyum dan mengangguk lembut. Saat si Yue melihat tatapan dari pria yang ada di depannya, dia merasakan debaran jantungnya serta perasaan damai dan tenang melanda hatinya. Namun si Yue segera menenangkan hatinya. Tidak masalah Tuan. Entah kenapa putri Tuan begitu membenciku. Ucap si Yue dengan tersenyum lembut. Tapi kau tidak apa-apa kan? Ucap Tuan Sang Baiki, entah kenapa dia merasa perasaan lebih cemas pada keadaan si Yue daripada putrinya Lun Yun. Tidak terjadi sesuatu pada saya Tuan.
Malah putri tuan yang terlihat cukup parah. Jawab si Yue. Yue, kau di sini, kakek mencarimu. Ucap raja yang tiba-tiba sudah berada di belakang si Yue. Yang mulia. Baik, hamba akan segera ke sana. Jawab si Yue. Kita pergi bersama. Ucap raja. Dan dia baru menyadari siapa yang mengajak kekasihnya berbicara. Oh, Paman Sang Baiki. Sapa Raja Cutianji pada Tuan Sang Baiki. Salam yang mulia. Hamba meminta maaf pada Tuan Muda atas perbuatan Lin Yun padanya. Ucap Tuan Sang Baiki. Maaf Paman. Tolong perbaiki tingkah putri Anda. Dia selalu mencari masalah pada si Yue. Kau tahu bukan? Kalau aku tidak menginginkan dia sejak dulu. Aku melihat sejak di alam tengah dia sudah berusaha melukai si Yue. Ucap raja dengan datar. Baik yang mulia. Hamba akan memperhatikan dia, hamba mengerti yang mulia. Jawab Tuan Sang Baiki pelan. Kalau begitu ayo kita masuk kembali. Ajak raja sambil berjalan masuk ke dalam istana kembali, bersama si Yue dan Tuan Sang Baiki. Ketik sampai di dalam, ternyata kakek kaisar telah dibawa pergi ke istananya oleh ketiga pengalaman raja. Dan seorang pelayan memberitahu kalau kaisar memberi perintah agar si Yue menyusul dirinya. Akhirnya si Yue pun segera pergi ke istana kakek kaisar bersama raja. Saat si Yue sedang berjalan di dekat taman kerajaan, dia bertemu dengan gadis cantik yang tadi saat mereka datang menemui raja dengan manja. Gadis itu terlihat bersama beberapa pelayan. Melihat si Yue sedang berjalan bersama sang kakak, dia mendekat dan menyapa dengan manja. Kakak, kakak mau kemana? Ucapnya. Putri, jaga sikapmu, bukankah kakak sedang bersama tamu? Ucap raja. Maaf. Dia siapa kakak? Ucapnya. Dia teman kakak, si Yue namanya. Ucap raja kembali. Selamat sore Tuan Putri. Sapa si Yue sambil tersenyum manis. Selamat sore juga. Kau murid guru yang sikan. Ucapnya sambil mendekati si Yue. Benar. Kenapa Putri? Tanya si Yue ramah. Kau tadi sangat hebat. Aku senang melihat kau menghajar wanita tadi. Ucapnya lagi. Kau membencinya? Tanya si Yue sambil tersenyum lucu. Sangat. Gadis itu suka sekali mencari perhatian kakak, dan aku tidak suka itu. Ucapnya polos. Kami berjalan ke arah istana kaisar tua. Kenapa? Bukankah dia cocok untuk kakak rajamu? Ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, raja menatap si Yue dengan gemas. Dia menyentil kening si Yue. Au! Sakit yang mulia. Seru si Yue sambil memegang keningnya. Terlihat para dayang sang putri menahan senyum. Jaga ucapanmu. Apakah kau menginginkan hukuman? Ancam sang raja. Mendengar ucapan raja, si Yue cemberut. Terlihat para dayang menahan senyum geli. Namun mereka juga heran melihat wajah dingin sang raja terlihat sedikit mencair. Tidak terkecuali sang putri adik raja. Melihat keakraban raja dengan si Yue, terlihat wajah sang putri kesal. Kau tidak suka kalau ada wanita lain yang menyukai kakak rajamu? Tanya si Yue sambil menatap gadis yang berjalan di sebelahnya. Tentu saja. Aku tidak ingin kakakku menjadi milik orang lain. Ucap gadis itu dengan cepat. Mendengar ucapan gadis itu, terlihat raja terkejut. Putri, kau berbicara apa? Ucap raja dengan wajah terkejut. Sedangkan si Yue hanya tersenyum lembut. Aku tidak suka ada gadis yang mendekati kakak,
Aku tidak ingin seorang gadis mencuri dan mengambil kakak dariku. Aku hanya ingin kakak selalu bersamaku. Dan aku tidak ingin melihat kakakku dekat dengan siapapun. Ucapnya dengan menggebu. Kau ini. Itu tidak mungkin. Kakak juga memiliki seorang kekasih, calon istri kakak. Ucap raja dengan wajah terlihat marah. Tidak. Tidak kak. Kau hanya milik putri ini, tidak yang lain. Aku tidak ingin ada gadis yang mencintai kakak. Ucap gadis itu marah. Chu Lingsai. Jaga sikap dan omonganmu itu. Tidak baik jika didengar orang lain. Seru raja yang terlihat semakin marah. Tidak, tidak. Sampai kapanpun aku tidak ingin kakak memiliki calon istri. Aku bisa menjadi istri kakak. Ucap gadis itu dengan lantang. Kini mereka berada di dekat istana sang kakek. Ucapan gadis itu membuat langkah kami mereka terhenti. Terlihat wajah Raja Chu Tianji merah karena marah. Saat tangan raja akan terbang ke arah muka gadis itu, si Yue buru-buru memegangnya. Yang mulia tenanglah. Tidak baik memarahi seorang gadis di luar ruangan. Yang mulia bisa menasehati dia di tempat kakek. Ucap si Yue lembut. Kelembutan si Yue membuat Raja Chu Tianji merendah amarahnya. Namun tidak bagi Chu Lingsai. Melihat si Yue begitu akrab dengan sang kakak, dia malah marah. Dengan cepat dia menamparkan pipi si Yue yang sedang fokus berbicara dengan raja. Mendapat tawaran yang tiba-tiba, si Yue kaget. Dia merasakan pipinya kebas dan panas terkena tamparan dari putri Chu Lingsai. Brengsek. Siapa yang menyuruhmu menasehati kakak Ha? Jangan sok akrab dengan kakakku, dia milikku. Kau pikir kakak akan benar-benar marah padaku? Dasar pria sialan. Teriaknya marah. Tentu saja si Yue yang menjadi sasaran tamparan dan kemarahan putri Lingsai jadi kaget dan bingung. Tapi tidak dengan raja. Tangan sang raja yang tadi dihalangi si Yue telah dengan mulus menamparkan pipi putri Lingsai 2 kali. Plak, plak. Berani sekali kau menamparkan si Yue Ha. Kau pikir karena kau adikku kau bisa menamparkan dia? Teriak raja dengan marah. Kakak. Ucap putri Lingsai tak percaya. Dia mengusap pipinya tang memerah. Kakak memukulku. Ucapnya dengan pipi memerah dan air mata jatuh di pipinya. Iya. Dasar bodoh. Bukannya berterima kasih telah ditolong, kau malah memukulnya dengan keras. Ucap raja marah. Kakak memukulku karena pria ini. Ucapnya tak percaya. Iya. Iya aku memukulmu. Berani sekali kau menamparkan dia Ha. Teriak raja marah. Mana mungkin dia tidak marah melihat gadisnya ditampar di depan matanya. Mendengar ucapan sang raja, gadis itu terlihat semakin marah. Dia mendekati si Yue dan ingin menamparnya kembali. Tapi tangan lembutnya telah dipegang tangan kekar raja. Dasar wanita bodoh. Bukannya menyadari kesalahan, kau malah ingin melakukan kesalahan lagi. Apakah kau tidak mengerti perkataanku Ha? Teriak raja marah. Dia rasanya ingin membunuh gadis di depannya jika saja dia bukan putri dari selir sang ayah. Kak, aku melakukan itu karena aku mencintaimu kak. Kau tega memukulku demi pria ini. Dia memang tampan kak. Tapi dia tidak pantas denganmu. Aku mencintaimu kak. Dengar. Aku mencintaimu seperti wanita lain yang mencintai seorang pria. Aku tidak ingin kau menjadi milik wanita manapun. Kau hanya milikku seorang kak. Apalagi pria ini. Seru gadis itu dengan wajah marah.
Dan air matanya berderai di pipinya. Kau gila ya. Kau sudah gila. Teriak raja semakin marah. Iya, aku gila. Aku gila padamu, Kak. Tak akan kubiarkan kau dimiliki wanita manapun. Ucapannya sambil berusaha mendekati Raja Chu Tianji. Namun sebelum tubuh langsing Putri Ling Sai mendekati raja, sebuah badan kekar sudah berdiri di depannya. Maaf Putri. Jaga diri Anda. Terlihat Ye Mai menghalangi jalan Putri Ling Sai. Brengsek. Minggir kau. Teriak Putri Ling San marah. Namun Ye Mai tetap berdiri dengan kokoh. Ye Mai, bawa gadis itu pergi dari hadapanku. Dan masukkan dia ke istananya, berikan penjagaan padanya, sebelum aku izinkan dia keluar, jangan biarkan dia keluar dari kediamannya. Ucap raja dengan marah. Si Yue hanya bisa melihat kejadian itu dengan wajah melongo. Dia tak pernah menyangka kalau adik perempuan raja jatuh hati pada sang kakak. Maaf udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Sifat Lin Yun sebenarnya. Episode berikutnya. Chu Ling Sai. Terjenius. Chu Ling Sai. Ye Mai. Bawa gadis ini pergi dari hadapanku. Dan pastikan kalau dia jauh dariku dan si Yue, masukkan dia ke istananya, berikan penjagaan padanya, sebelum aku izinkan dia keluar, jangan biarkan dia keluar dari kediamannya. Ucap raja dengan marah. Hamba yang mulia, kata Ye Mai sambil memberi hormat. Tidak aku tidak mau. Tidak Kak. Aku tidak mau, aku mau dengan kakak, aku mencintaimu Kak. Jangan hukum Ling Sai. Aku tidak ingin jauh dari kakak. Kak tolong jangan hukum Ling Sai mencintai Kak Chu Tianji. Aku tidak mau Kak. Aku tidak mau pergi. Teriak gadis itu dengan marah. Namun Ye Mai segera menyuruh anak buahnya membawa gadis itu pergi. Masih terdengar suara kerasnya dan teriakan serta sumpah serapahnya pada Ye Mai. Si Yue hanya bisa melihat kejadian itu dengan wajah melongo. Dia tak pernah menyangka kalau adik perempuan raja jatuh hati pada sang kakak. Aneh. Kok bisa-bisanya adik jatuh cinta pada sang kakak? Batin si Yue. Terlihat wajah raja semakin memerah karena marah. Melihat itu si Yue merasa kasihan dan dia segera berjalan mendekati raja muda itu. GG. Kenapa bisa jadi begini? Siapa sebenarnya Chu Ling Sai itu? Apakah dia adik kandungmu? Tanya si Yue. Bukan. Dia saudara perempuanku dari selir Chunli. Selir keempat ayah. Jawab raja dengan wajah masih terlihat marah. Jangan marah. Dia terlalu terobsesi pada yang mulia. Jawab si Yue. Terobsesi. Ucap raja pelan. Iya. Maksud hamba. Dia terlalu menginginkan yang mulia. Ucap si Yue. Apakah dia dekat dengan yang mulia? Lanjut si Yue. Aku tidak pernah suka dekat dengan siapapun. Kehidupanku hanya untuk berkultivasi dan berlatih. Ucapnya datar. Cek. Kenapa mereka bisa jatuh cinta pada pria sedingin ini ya? Gimana si Yue pelan? Namun telinga raja bisa mendengar dengan baik. Kau barusan berkata apa Ucap raja menggeram kesal. Dia memeluk pinggang ramping si Yue. Tentu saja si pemilik kaget bukan main. Karena saat itu mereka sedang berjalan masuk ke dalam istana kakek kaisar. Buru-buru si Yue menekan dada bidang milik sang raja dengan kedua telapak tangannya. Tunggu yang mulia.
Anda tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat kita malu, terutama Anda yang mulia. Mana bisa seorang raja memeluk seorang pria tampan seperti hamba di tempat umum? Ucap si Yue ketakutan. Memangnya kenapa? Tidak ada yang akan berani berbicara macam-macam tentang kita. Ucap Cuti Kenji dengan nada menggoda. Mereka tidak akan membicarakan Anda, tapi hamba. Hamba akan kehilangan penggemar cantik hamba nantinya. Ucap si Yue sambil mengedipkan matanya dengan genit. Melihat tingkah si Yue, raja menjadi gemas. Kau mulai berani berbuat genit. Serunya sambil melotot tak percaya. Terlihat wajahnya memerah. Ah! Ternyata melihat raja tersipu membuat aku ingin tertawa. Apakah wajahnya memerah karena aku goda tadi, atau kalimatku yang mencari kesempatan menggoda para wanita? Ucap si Yue dalam hati. Dasar gadis nakal. Ingin rasanya aku mencium bibirnya, namun mana mungkin. Kami berada di depan istana kakek. Atau, dia tahu kalau aku tidak akan menghukum dia. Dasar gadis nakal. Awas kau nanti. Ucap raja dalam hati. Jangan khawatir yang mulia. Hamba hanya genit di depan yang mulia saja kok. Sekarang tolong lepaskan tangan yang mulia dari pinggang hamba. Ucap si Yue sambil melepas lilitan tangan raja di pinggangnya. Dasar gadis nakal. Berapa kalian kau memanggilku yang mulia? Ucap raja. Cek. Maaf hamba lupa. Untuk kali ini jangan dihukum ya. Pinta si Yue. Mana bisa. Tapi untuk kali ini akan aku tunda, tapi hukuman akan berlipat. Ucap raja sambil menyentil kening si Yue. Dan terlihat senyuman licik di wajah tampannya. Au! Ya ampun yangmu. Maaf Tians, kenapa kau suka sekali menyentil keningku sih? Seru si Yue sambil mengusap keningnya. Sedangkan Ye Xie dan Ye Gu menahan tawa melihat tingkah kedua junjungannya itu. Untuk menghilangkan kebandelanmu dari otak kecil di kepalamu. Ucap raja sambil menyeret si Yue masuk ke dalam istana tempat sang kakek. Tapi tidak harus disentilkan. Ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Cu Tianji berhenti melangkah. Dia menatap gadis yang ada di sampingnya. Oh, jadi nggak disentil. Apakah aku harus mencium dan menggigit bibirmu? Ucap raja sambil menatap si Yue dengan tatapan menggoda. Cek, dasar otak mesum. Ucap si Yue sebal. Apa? Dengan mencium saja? Ya. Baiklah. Siapa yang mau menolak permintaan kekasih cantikku? Ucapnya sambil memeluk kembali pinggang si Yue. Hei! Siapa yang bilang mau dicium? Seru si Yue. Loh! Bukannya kau tadi bilang seperti itu? Ucapnya dengan wajah serius. Idih maunya. Tidak, si Yue tidak minta dicium. Ah! Sudahlah, ayo kita masuk. Kakek sudah menunggu. Seru si Yue sambil berusaha melepas tangan yang memeluk pinggangnya. Tidak, tidak akan ku lepas kalau kau belum memberikan pengganti kesalahanmu, karena aku tidak akan menunda hukuman. Ucap raja manja. Ya ampun. Mana mungkin aku melakukan apa yang dia minta. Pasti permintaannya yang aneh-aneh. Tapi ya. Aku punya ide, akan aku coba. Ucap si Yue dalam hati. Dan dia menatap raja yang berada di depannya. Dan, kap, sebuah kecupan lembut mendarat di hidung mancung pria tampan itu. Dan benar saja, si Yue melihat keterkejutan di wajah raja posisif itu. Dan dengan cepat si Yue membuka tangan pria yang sedang tertegun itu.
Dan dengan cepat pula si Yue berlari kecil masuk ke istana kakek kaisar. Sedangkan sang raja yang ditinggal dalam keterkejutan segera sadar apa yang dilakukan si Yue. Tak lama terlihat wajahnya memerah. Saat dia tersadar, dia melihat si Yue sudah pergi menghilang masuk ke istana sang kakek. Si Yue, dasar gadis nakal, serunya sambil berjalan cepat menuju kamar sang kakek. Bukan hanya raja yang terkejut, tapi 3 pengawalnya tertegun tak percaya melihat aksi nekat si Yue. Setelah mereka melihat sang raja berteriak dan mengejar si Yue, mereka tertawa pelan. Sedangkan Raja Chu Tianji segera mengejar si Yue. Sesampainya di sana terlihat gadis nakal itu sedang berbicara dengan sang kakek sambil mengupas buah apel dengan tenang. Melihat kedatangan sang raja, si Yue berputar pura sibuk. Walaupun dia merasa malu, namun dia bersikap tenang. "Raja, kau dari mana? Kenapa tidak bersama si Yue?" ucap kakek kaisar tua. "Kami tadi barengan kek. Hanya saja aku ingin menangkap mencuri nakal kek," jawab raja sambil tersenyum. "Pencuri nakal?" tanya kakek sambil mengerutkan keningnya. Jawab raja sambil mengangguk. Dia mengerling pada si Yue. Akhirnya kakek tahu maksud sang cucu. "Oh, apakah kau sudah menangkapnya?" tanya kakek sambil menahan senyum. "Dia lari kek." "Tenang saja, kalau sampai tertangkap akan aku penjarakan sampai dia tidak bisa keluar selama hidupnya," ucap raja sambil tersenyum senang. Mendengar ucapan raja, kakek kaisar tertawa. Begitu juga Ye Xie dan Ye Gu serta Ye Mai yang sudah menyelesaikan tugasnya yang memang sejak tadi ingin tertawa melihat sang raja yang bengong saat mendapat ciuman dari putri si Yue. Hampir saja mereka tak tahan menahan tawa mereka. Sedangkan si Yue sendiri hanya bisa cemberut mendengar percakapan mereka berdua. "Raja, aku tadi mendengar ada keributan di luar. Dan kata para pelayan itu ulah putri Chu Lingsai. Apa yang dilakukan gadis itu?" kata kakek kaisar. Akhirnya raja menceritakan masalah yang terjadi tadi. "Gadis itu, kenapa selalu membuat keonaran?" ucap kakek prihatin. "Dia menamparkan si Yue kek," kata raja mengadu. "Iya, aku yang digampar, dia yang mengadu," ucap si Yue dalam hati. "Apa? Dia menamparkan si Yue?" seru kakek sambil menatap si Yue. Dan dia memang melihat bekas merah 5 jari di pipi si Yue. Bedebah. Berani sekali dia menamparkan si Yue, dan kau juga yang mulia. Kenapa kau tidak bisa menjaga si Yue? Kenapa dia bisa menamparkan si Yue sekeras ini?" seru kakek marah. Kakek, sudah ya. Si Yue nggak apa-apa kok. Benar ini sudah nggak sakit lagi, jadi kakek sabar ya. Nanti penyakit kakek kambuh loh, ucap si Yue menghibur kakek. Walau sebenarnya penyakit kakek nggak akan kambuh lagi. Karena racun di tubuh kakek sudah hilang seluruhnya. Mendengar ucapan si Yue, terlibat kakek menghela bagas panjang. Dia menatap wajah si Yue kembali. "Dan kau anak cerdik. Kenapa kau bisa sampai lengah?" kata kakek pada si Yue. Saat itu si Yue sedang menghalangi Tians yang akan memukul dia kek. Tapi tiba-tiba malah si Yue yang dapat pukulan dari dia. Jadi sebenarnya semua itu bukan salah Tians, tapi salah si Yue sendiri. "Jangan marah lagi ya. Tadi Tians sudah menamparkan dia 2 kali," ucap si Yue dengan lembut. Mendengar ucapan si Yue, terlihat kakek menghela nafas panjang.
Sedangkan raja tersenyum mendengar si Yue membela dia. Lalu di mana dia sekarang? Ucap kakek. Dia aku hukum tidak boleh keluar dari istana kediamannya kek. Jawab Raja Chu Tianji. Ah, kenapa tidak kau taruh di istana dingin saja? Seru kakek kaisar marah. Sang raja terdiam mendengar ucapan kaisar tua. Kakek, itu tidak perlu. Bukankah si Yue sudah sembuh dan tidak terluka? Kalau tanda merah di pipi bukankah malah membuat si Yue lebih cantik? Goda si Yue. Kau ini. Dasar gadis nakal. Kau terlalu baik nak. Kalau kau kelak berada di istana ini, kau harus lebih tegas lagi. Ucap kaisar membuat si Yue memerah wajahnya. Sedangkan raja terlihat tersenyum gembira. Baiklah sekarang kakek harus istirahat. Sepertinya pil beriret milik kakek tinggal 1 butir. Jadi kakek tinggal sekali ini saja meminum obat itu. Dan kakek sudah bisa berkultivasikan. Kata si Yue. Benar nak. Kakek sudah merasa kalau badan kakek semakin kuat dan kultivasi kakek tidak terhambat lagi. Ucap kaisar tua dengan bahagia. Syukurlah kalau begitu kek. Ucap si Yue. Dan mereka pun berbincang sebentar setelah kakek meminum obatnya. Si Yue dan Raja Chu Tianji segera keluar dari kamar sang kakek. Mereka berjalan kembali ke istana. Namun karena si Yue bukan anggota kerajaan, si Yue ingin mencari penginapan di luar istana. Namun sang raja memberi perintah selama memantau keadaan kesehatan kaisar. Raja berharap si Yue tinggal di istana tempat para tamu kerajaan bermalam. Akhirnya si Yue mengikuti keinginan sang raja. Melihat si Yue menuruti keinginannya, raja sangat bahagia. Malam harinya raja mengadakan makan malam di kediamannya dengan mengundang si Yue. Sudah biasa bagi seorang raja mengundang tamu kerajaan untuk makan bersama di istananya. Jadi saat si Yue datang ke istana naga tempat tinggal raja, terlihat para pelayan telah menyambut kedatangannya. Selamat datang Tuan Muda. Sapa seorang penjaga gerbang istana naga. Si Yue hanya tersenyum ramah menjawab sapaan penjaga. Silahkan Tuan Muda. Yang mulia telah menunggu kedatangan Anda di dalam. Sapa seorang pelayan mempersilahkan si Yue masuk. Dengan perlahan si Yue masuk ke dalam istana milik orang nomor 1 di kerajaan Darga ini. Ketika sampai di dalam istana, ternyata Raja Chu Tianji telah menunggunya. Selamat datang di istana milik kita Yue. Sapa Raja saat melihat gadis impiannya berdiri dengan anggun di depannya. Walaupun dengan pakaian pria, gadis ini masih tidak bisa menyembunyikan kecantikan dan keanggunannya. Batin sang raja. Selamat malam GG. Jawab si Yue mencari aman. Kita langsung ke ruang makan ya. Aku sudah lapar. Ucap raja sambil menggadeng tangan si Yue. Kenapa tidak makan dulu? Bukankah hamba bisa makan di tempat tinggal hamba? Bagaimana kalau Anda menjadi sakit? Ucap si Yue saat mendengar pria ini mengatakan lapar. Tidak. Selama kau tinggal di istana ini, kita akan selalu makan bersama. Beberapa hari lagi kita pergi ke sekte. Ucap raja. Mereka berjalan ke ruang makan. Sepanjang perjalanan mereka ke ruang makan, si Yue bisa melihat ruang yang mereka lewati. Ya ampun. Indah sekali istana ini. Ucap si Yue dalam hati. Benar-benar mega kerajaan Darga ini. Apakah keadaan kotanya juga semewah istana ini? Batin si Yue. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang terlihat seperti ruang makan, tapi keindahannya tidak kalah dengan ruangan lainnya.
Ada apa? Apakah kau suka dengan istananya? Kata raja saat dia melihat sang kekasih menatap ruangan dengan tatapan takjub. Istanamu indah Tians. Jawab si Yue. Kau akan kuajak berkeliling melihat keadaan istana setelah makan. Ayo makan dulu. Ucap raja sambil tersenyum. Akhirnya mereka makan bersama. Setelah makan, raja menepati janjinya, dia mengajak si Yue melihat istananya. Dan sudah bisa dibayangkan kekaguman si Yue saat melihat keadaan istana itu. Setelah puas berkeliling, si Yue pamit undur diri untuk istirahat. Setelah masuk ke dalam ruang tidurnya, si Yue mengunci pintu dan pergi ke ruang teratai. Sudah beberapa hari ini dia tidak bisa melihat keadaan keluarga dan sahabatnya. Baru hari ini dia bisa melakukannya. Dan saat berada di ruang teratai, si Yue bisa melihat keadaan ruang teratainya terlihat ramai. Dia melihat kakak dan sahabatnya sedang berlatih. Mencium bau tubuh si Yue, Xiao Tu yang sedang melihat latihan mereka segera mencari keberadaan si Yue. Dan dia bisa melihat tuannya sedang berjalan ke arah mereka. Yue, serunya membuat mereka yang sedang berlatih menengok ke arah Xiao Tu. Mereka melihat ke arah pandangan Xiao Tu. Betapa gembira mereka melihat si Yue sedang berjalan ke arah mereka. Yue. Seruan terdengar dari mereka. Mereka segera berlari ke arah si Yue yang berjalan bersama Tiger dan Feng Kui. Dan tanpa dikomando, mereka memeluk tubuh langsing si Yue. Yue, kami merindukanmu. Ucap Feng Sun yang baru bisa memeluk tubuh cantik itu paling akhir. Hehehe. Aku juga merindukan kalian. Tapi bagaimana lagi, aku tidak bisa menemui kalian karena keadaan. Ucap si Yue. Gak masalah, kami tahu itu, kami baik-baik saja dan tapi kami sangat merindukanmu Yue. Ucap Chan Xin. Yue, ternyata kau memiliki dunia dimensi yang indah ini. Ucap si Yuanru yang sudah berbaur dengan para sahabat dan saudara si Yue yang lain. Benas kata Yuanru Yue. Sejak kapan kau memiliki dunia teratai ini? Tanya si Mayun. Sudah kamakak. Hanya saja aku tidak memberitahukan pada kalian. Jawab si Yue sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Kau memang adik kami yang paling nakal. Ucap Ronghan sambil mengacak rambut sang adik. Tapi kau tidak mendapatkan masalah di luaran kan? Tanya Pangeran Luoyi yang sudah berdiri dengan posesifnya di sebelah si Yue. Tidak. Aku tidak apa-apa kak. Lalu mana kakek? Tanya si Yue yang tidak melihat kehadiran kakek Si dan kakek Fangbo. Mungkin mereka berada di pondok. Sebab beberapa hari ini kakek Fang Bo selalu rajin bermeditasi. Jawab Yuanru. Apakah kesehatannya sudah pulih? Tanya si Yue. Sudah. Beliau sudah sehat dan kuat, jawab Yuanru dengan wajah gembira. Kalau begitu kalian lanjutkan latihannya dan aku akan pergi menemui mereka. Ucap si Yue. Aku ikut Yue. Ucap Pangeran Luoyi yang tak ingin berpisah dengan adik kesayangannya itu. Aku juga. Ucap Rong Hao. Aku juga. Seru mereka bersamaan. Ya ampun. Apa kalian tidak berlatih lagi? Ucap si Yue keheranan. Tidak untuk hari ini. Karena kami tahu kau hanya sebentar datang kemari. Kata Feng Sun menjawab pertanyaan si Yue. Baiklah ayo kita ke kakek. Sebab aku juga punya kabar untuk kalian. Ucap si Yue sambil mengajak para saudara dan sahabatnya menemui kedua kakeknya.
Mereka berjalan bersama menuju pondok yang ternyata telah dibangun oleh mereka. Mereka membangun beberapa pondok tempat mereka tinggal di dekat pondok yang dibuat para sahabatnya. "Wah, kalian sudah membangun tempat tinggal ya?" kata si Yue sambil tertawa. "Seperti katamu, kami membuat pondok untuk tempat tinggal kami," ucap Feng Yan. "Bagus. Jadi saat kalian datang kemari kalian tidak bingung harus tidur di mana," ucap si Yue. Tak lama mereka sudah sampai di pondok tempat tinggal kedua kakek itu. Saat mereka mengetuk pintu, terdengar seruan dari dalam. "Ada apa kalian kemari? Kalian akan mengganggu kami," seruan dari dalam rumah. "Kakek, apakah aku mengganggu kalian?" seru si Yue. Mendengar suara si Yue, suasana terlihat sunyi. Tak lama terlihat pintu rumah terbuka dengan cepat. Dan terlihat kedua orang tua itu berdiri di pintu masuk. "Kau datang Yuer," seru kakek si sambil berjalan ke arah sang cucu dan langsung memeluknya. "Nak, kau baik-baik saja kan?" kata kakek si. "Si Yue baik-baik saja kek. Gimana kalian berdua?" kata si Yue. Kakek si perlahan melepas pelukannya. "Kami baik-baik saja nak. Malah kakekmu Fang Bo sudah benar-benar sembuh. Lihat itu," ucap sang kakek sambil memperlihatkan kakek Fang Bo yang berjalan dengan gagah ke arah mereka. "Sayang, apa kabar? Boleh kakek ini memeluk cucu penolong kakek?" ucap kakek Fang Bo sambil merentangkan kedua tangannya. "Tentu saja kek," jawab si Yue sambil berjalan memeluk sang kakek. "Kami merindukanmu nak," ucap kakek Fang Bo. "Si Yue juga kek. Tapi keadaan yang membuat si Yue nggak bisa masuk kemari," jawab si Yue. Setelah beramah tamah sebentar mereka segera duduk bersama di depan rumah tempat tinggal kedua kakek itu. Memang di depan rumah tempat tinggal mereka, terdapat sebuah tanah lapang yang berlapis rumput tebal hijau. Dan keempat makhluk kontrak si Yue juga ikut berkumpul di sana. Mereka duduk dengan tenang di pundak si Yue dengan badan mereka yang mengecil. "Nak, bagaimana perjalanan kalian menuju alam atas? Apakah kita sudah berada di alam atas?" tanya kakek Fang Bo. "Sudah kek. Malah sekarang si Yue sedang berada di dalam istana kerajaan Darga," jawab si Yue. "Apa? Di dalam kerajaan?" seru mereka bersamaan. "Lo bukankah seharusnya kau pergi ke sekte?" tanya kakek si. Akhirnya si Yue menceritakan perjalanan mereka. Serta pengobatan kaisar tua yang terkena racun. "Jadi kaisar tua terkena racun?" kata kakek Fang Bo. "Benar kek. Malah racun yang mematikan, untunglah masih bisa tertolong. Karena itulah si Yue berada di kerajaan ini untuk melihat keadaan kaisar tua selama beberapa hari. Karena keadaan ini, juga memberikan kesempatan pada si Yue untuk mencarikan rumah tempat tinggal kita di kota kerajaan. Namun si Yue pikir, lebih baik kita mencari rumah dekat dengan sekte saja. Sebab saat kami masuk sekte, kami bisa sesekali menemui kalian berdua," ucap si Yue. "Itu ide bagus nak. Tapi apa sudah pasti kalian semua akan masuk ke dalam sekte tapak dewa?" tanya kakek si. "Itu pasti kek. Di mana ada si Yue, di sana kami berada," ucap Pangeran Luoyi. "Benar kek. Kami akan selalu bersama Yuer," ucap Rong Hao. "Yuer? Apa pasti mereka bisa masuk ke sana?" tanya kakek Fang Bo. "Kita harus berusaha kek," jawab Yuan Ru dengan yakin. "Udahan dulu ya.
Maaf agak siang abis melihat acara Mas Kaesang dan Mbak Erina menikah. Jangan lupa like, votesan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Lin Yun vs SIYUE. Episode berikutnya. Selir CHUNLY.